Halo Tris, bertemu lagi dengan saya El di podcast Potensi Kita. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tetap jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan karena virus masih berada di sekitar kita nih. Tris, kali ini El punya berita terbaru mengenai serba-serbi pengelolaan dan penguatan institusi pendidikan tinggi bersama Bapak Tri Munanto di program Lintas Jakarta Sore yang berkolaborasi dengan RRI. Penasaran kan apa saja indikator penilaian dan hasil apa yang akan kita dapatkan? Langsung saja kita dengarkan siaran radio RRI dengan Subkoordinator Kelembagaan dan Kerjasama LE Dikti Wilayah 3. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bugi Satrio. Pendengar, sesuai janji saya tadi bahwa sore hari ini kita akan berbincang terkait pengelolaan dan penguatan institusi pendidikan tinggi. Dan tentunya dengan rasa sangat terhormat begitu ya, bisa menghubungi Bapak yang tentunya bisa memberikan inspirasi dan juga banyak pengetahuan dan wawasan terkait tema kita hari ini ya, Bapak Tri Munanto. Beliau merupakan Subkoordinator Kelembagaan dan Kerjasama LE Dikti Wilayah 3. Selamat sore Pak Tri, apa kabar? Selamat sore Pak Bugi, alhamdulillah baik. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1. Iya, Pak Tri sedang sibukkah atau lagi bersantai bersama keluarga? Sedang bersantai bersama keluarga. Ini mohon maaf ya diganggu sama Pro 1 RRI di tengah waktu santai. Gak apa-apa Pak. Baik, Pak Tri, kita sedang berbincang terkait pengelolaan dan penguatan institusi pendidikan tinggi. Nah, pertama kali begitu ya yang ingin kami tanyakan, ini bagaimana gambaran Bapak terkait pendidikan tinggi secara keseluruhan saat ini? Oke, baik Pak Bugi. Gambaran perguruan tinggi secara keseluruhan. Secara keseluruhan perguruan tinggi khususnya di DKI Jakarta ya, memang relatif baik dibandingkan wilayah lain. Tentu hal ini tidak lepas dari keuntungan yang dimiliki oleh LL Dikti Wilayah 3 bersama perguruan tinggi swasta dan negeri di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta ini kan kita kenal sebagai pusat industri, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak sekali sebenarnya PR pendidikan tinggi kita yang perlu diselesaikan secara bersama-sama semua pemangku kepentingan, mulai dari badan penyelenggara, pengelola perguruan tinggi, tenaga pendidik, kependidikan, dunia usaha dan dunia industri, termasuk lembaga-lembaga terkait seperti badan akreditasi dan lembaga akreditasi. Tentu PR tersebut meliputi hal-hal akademik sampai hal-hal yang non akademik juga begitu Pak. Oh baiklah. Jadi masih banyak juga yang harus diperhatikan begitu ya Pak ya, dan ini merupakan tanggung jawab beberapa pihak ya, tidak hanya LL Dikti saja begitu ya Pak ya. Betul. Nah, apakah ada gap nih Pak antara satu dengan universitas lainnya, terutama yang terbaik, maksudnya yang masih membutuhkan pengelolaan dan penguatan yang lebih baik begitu? Ya, mengenai gap di DKI sendiri ada sekitar 292 perguruan tinggi swasta ditambah 5 perguruan tinggi negeri. Lalu di DKI memiliki program studi itu lebih dari 1.900 program studi dengan jumlah dosen lebih dari 25.000 dan mahasiswanya lebih dari 600.000. Jadi kondisi ini sangat beragam di DKI. Kalau saya boleh nih mengibaratkan di DKI Jakarta ini kita bisa menemukan perguruan tinggi mulai level pasar tradisional hingga level mall gitu. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana beragamnya kondisi perguruan tinggi di DKI. Dari sisi jumlah mahasiswa pun sangat bervariatif ya. Ada yang lebih dari 20.000 mahasiswa per perguruan tinggi, namun juga ada yang kurang dari 2.000, bahkan berdasarkan kondisi data terakhir 50 perguruan tinggi diantaranya itu mahasiswanya kurang dari 100. Dan dari sisi kinerja Tridharma perguruan tinggi juga kita masih merasakan gap yang cukup besar gitu, khususnya di bidang riset. Dan melihat gap yang sedemikian besar dan beragam, tentu perlakuan fasilitasi yang diberikan oleh LLDT dan Kementerian Pendidikan juga harus spesifik sesuai dengan level dan kemampuan masing-masing perguruan tinggi, begitu Pak. Dari mulai level mall sampai level
tadi apa? Pasar tradisional ya, itu analoginya ya Pak, analoginya seperti itu. Iya, kecil bagaimana yang punya gedung besar gitu. Iya, I get the point. Oke. Nah, Pak, sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan penguatan institusi pendidikan tinggi? Karena tadi kan juga Bapak bilang prodinya lebih dari 1.900, kemudian juga mahasiswanya lebih dari 600.000 mahasiswa, begitu ya. Kemudian ada 50 perguruan tinggi yang mahasiswanya masih kurang dari 100, begitu, dan masih ada masalah riset juga dan lain sebagainya. Ini sebenarnya apa nih yang harus diperhatikan terlebih dahulu di dalam pengelolaan dan penguatan institusi pendidikan tinggi? Mungkin yang lebih spesialnya untuk yang mereka yang sangat urgent untuk dibantu gitu ya Pak. Oke. Jadi sebenarnya kan esensi dari sebuah perguruan tinggi itu hanya 3 ya Pak. Pengajaran, riset, dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga hal ini sering kita sebut dengan tridharma perguruan tinggi. Maka fokus kita perlu dipusatkan pada 3 hal tersebut gitu. Nah, sesuai arahan Mas Menteri kita, Mas Nadiem Anwar Makarim, bahwa pendidikan tinggi Indonesia itu perlu melakukan transformasi secara kolaboratif. Maka ibarat sebuah perahu begitu ya, perguruan tinggi itu perlu memastikan bahwa arah kemudinya sudah diarahkan ke arah yang sama, yaitu arah transformasi pendidikan tinggi. Jadi intinya untuk menyelenggarakan institusi pendidikan tinggi kita perlu mencermati kemana arah pendidikan tinggi, lalu pengelola juga melakukan evaluasi dan penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan terus memiliki mitra-mitra yang kolaboratif yang bisa secara bersama-sama menguatkan perguruan tinggi ke tingkat yang lebih baik. Jadi memang pada dasarnya tridharma perguruan tinggi gitu ya, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, pengajaran begitu, dan juga harus ada mitra kolaboratif ya, yang memang disinilah peran LLDT wilayah 3 selalu mendampingi para ibaratnya pelaku atau pendidikan tinggi tersebut begitu ya. Betul Pak. Kemudian apa sih biasanya kendala-kendala nih yang harus dicarikan solusi bersama? Karena kan seperti Bapak tadi bilang, ketika harus mencari mitra yang bisa berkolaborasi, misalnya katakanlah dari dunia industri, I think it's not too easy begitu ya. It's quite complicated maybe especially for some universities yang memang tidak punya ranking yang baik begitu ya. Kemudian juga mungkin mereka lebih banyak kepada pengabdian masyarakat dan pengajaran, tetapi penelitiannya masih ada yang kurang. Atau sebaliknya misalnya, ketika seorang yang memang tidak punya background praktisi, dia lebih banyak penelitian sama pengajaran, tapi pengabdian kepada masyarakatnya sangat kurang. Nah, ini kan ada sesuatu yang memang harus dibalance ya, antara satu dan lain faktor. Betul. Ya, betul Pak. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bugi. Tapi kita perlu melihat kendala-kendala ini dari 2 sisi ya Pak. Dari sisi internalnya sendiri dan sisi eksternal. Mungkin tadi yang Pak Bugi sampaikan itu lebih pada eksternal ya, karena berkaitan dengan mitra-mitra atau pihak lain. Nah, kita mungkin berawal dari sisi internal ya Pak, biar berimbang begitu. Nah, di Undang-Undang Pendidikan Tinggi 12 tahun 2012 kan perguruan tinggi khususnya swasta ya diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang biasa kita sebut yayasan. Walaupun bisa persyarikatan, perkumpulan dan lain-lain. Nah, kita sampai hari ini masih sering kali gitu Pak Buki dan para pendengar menemukan yayasan yang memang belum sepenuhnya mendukung peningkatan mutu. Padahal kan apapun kondisinya, baik perguruan tinggi yang sudah mapan maupun yang baru itu kan perlu mendapat dukungan baik material maupun non material begitu. Dan hal ini sangat amat mempengaruhi kinerja dari perguruan tinggi beserta juga pasti kualitas masyarakat di dalam perguruan tinggi tersebut. Nah, itu dari sisi internal. Nah, dari sisi eksternal memang ada beberapa hal seperti yang tadi disampaikan, bagaimana sih peran para mitranya ini bisa ditingkatkan. Nah, dan juga ada kendala yang lain soal fasilitas atau sarana prasarana juga itu menjadi hal yang perlu diperhatikan di Jakarta. Karena kita tahu Jakarta itu punya kelangkaan lahan ya, harganya tinggi, ketersediaannya rendah gitu. Padahal beberapa bidang ilmu nih lahan itu menjadi kebutuhan primer.
Misalnya untuk lab kesehatan, lab teknik, pusat kreativitas, itu memerlukan lahan. Jumlah perguruan tinggi di Jakarta itu hampir 300 dengan luas DKI Jakarta 600 km persegi. Bayangkan setiap 2 km kita menemukan perguruan tinggi, dan ini terlalu gemuk. Sehingga hal ini sudah diantisipasi sebenarnya oleh Kemendikbud, bahwa bisa dengan solusi penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi, di mana mereka bisa saling berkolaborasi dalam satu lembaga sehingga berbagi solusi mengenai ketersediaan sumber daya yang langka tersebut. Nah, hal yang kedua, soal rendahnya partisipasi dunia usaha dan dunia industri dalam hal penguatan pendidikan tinggi. Sehingga tak heran jika ada nih penelitian menunjukkan 80% lulusan perguruan tinggi itu tidak relevan dengan kebutuhan industri. Dan itu menjadi poin penting begitu. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi memberikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mungkin sering didengar, di mana industri itu bisa lebih terlibat di dalam proses akademik. Misalnya mengirimkan praktisi-praktisi mengajar di perguruan tinggi. Dan juga sebaliknya, perguruan tinggi wajib memberikan kesempatan hak kepada mahasiswa dan dosen untuk merasakan pengalaman di luar kampus. Sehingga hal-hal yang sifatnya kolaboratif tadi yang saya sampaikan di awal, itu bisa lebih ditingkatkan untuk menuju perguruan tinggi yang lebih baik. Begitu Pak Budi. Jadi kembali ke tadi Bapak menyampaikan karena lahannya sangat sedikit begitu ya di DKI Jakarta, setiap 2 km katakanlah dirata-ratain begitu sudah ada perguruan tinggi begitu kan? Betul. Karena ada 295 perguruan tinggi di wilayah 3 ya. Nah, mungkin salah satu dari minimum requirements yang tidak terpenuhi adalah mahasiswanya kurang dari 100 orang itu yang bisa digabungkan begitu ya Pak ya? Betul Pak, karena secara hitung-hitungan matematis sepertinya dengan jumlah mahasiswa 100 itu secara finansial kurang mendukung, walaupun memang namanya sumber pendanaan tidak berasal dari mahasiswa ya. Makanya di sana tadi saya sampaikan harus ada peran serta dari si yayasan atau badan penyelenggaranya. Nah, seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat juga begitu ya, ada beberapa mungkin pendidikan tinggi, institusi pendidikan tinggi ya, atau perguruan tinggi begitu yang memang mati segan hidup tak mau begitu ya. Ada yang seperti itu. Kemudian juga ada mereka mencari investor baru gitu dengan menjual institusi pendidikan tinggi yang mereka miliki ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari tidak mampu, padahal kalau menurut saya beberapa kali saya survei gitu, gedungnya bagus, kemudian mahasiswanya juga lumayan banyak gitu ya, dan ibaratnya operasionalnya kayaknya normal aja terjadi. Nah, ini biasanya apa yang terjadi nih Pak ketika memang si perguruan tinggi ini ingin menjual begitu ya aset dan izinnya kepada pihak lain begitu? Iya, baik. Memang dalam hal kita temui ada perguruan tinggi dengan sarana prasarana yang mencukupi, namun kok mutunya masih stagnan begitu ya. Tentu itu ada masalah-masalah lain di dalamnya. Biasanya terkait dengan kurang inovatifnya perguruan tinggi untuk mengimbangi kebutuhan industri. Nah, apakah perguruan tinggi yang seperti itu bisa dialih kelolakan? Jawabannya boleh, sepanjang niatnya untuk mengembangkan perguruan tinggi. Termasuk penggabungan dan penyatuan sebenarnya itu adalah salah satu solusi ketika kita menemukan ada perguruan tinggi yang stuck, lalu ada perguruan tinggi yang memang bagus, ya mereka bersatu saja kan begitu ya, biar saling menularkan ide, saling menularkan pengetahuan dan segala macam. Tapi apakah ada rencana di kemudian hari Pak untuk meminimalkan begitu ya adanya institusi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi yang failed begitu ya pada kegiatan selanjutnya begitu? Apakah ada sesuatu yang lebih memberatkan gitu, ibaratnya persyaratannya lebih ditambah begitu ketika mereka berminat untuk mendirikan institusi pendidikan tinggi Pak? Ya, untuk mendirikan perguruan tinggi yang baru memang saat ini sedang dilakukan moratorium.
khususnya untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi begitu. Nah, makanya kami mendorong sebenarnya terjadinya penggabungan dan penyatuan. Kenapa? Karena kalau misalkan itu sampai dicabut izinnya atau ditutup lah karena memang mutunya terus menurun, saya rasa yang menjadi korban akan banyak. Mahasiswa dan dosen tentu akan menjadi korban. Maka dari kementerian sendiri memberikan fasilitas penggabungan dan penyatuan supaya semua masyarakat di dalamnya tetap bisa berperan, tetap bisa belajar, mengajar seperti biasa begitu, tapi dengan fasilitas yang lebih baik. Dan dari kementerian sendiri sebenarnya sudah memberikan insentif bagi perguruan tinggi yang mau bergabung dan menyatu, Pak. Salah satunya misalkan boleh membuka program-program studi yang sudah jenuh. Yang sudah jenuh itu seperti prodi manajemen, hukum, komunikasi, dan lain-lainnya. Itu dibolehkan. Lalu juga ada hibah untuk penyatuan dan penggabungan. Jadi pemerintah memberikan sejumlah dana supaya perguruan tinggi yang mau menyatu atau bergabung itu bisa mempersiapkan semuanya dengan lebih baik dengan dana yang diberikan oleh pemerintah. Begitu. Iya. Baik. Jadi memang LLDK ini sudah begitu bijak begitu ya untuk mendampingi institusi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Ketika mereka mau mendirikan tidak dipersulit ya Pak ya, tetapi setelah itu selalu ada supervise dan tentunya kalaupun ada kendala-kendala solusi-solusinya juga sudah disediakan ya. Apakah memang digabungkan dan sebagainya. Jadi memang tidak ada persyaratan yang mempersulit begitu ya ketika seseorang atau yayasan ingin mendirikan perguruan tinggi atau institusi pendidikan tinggi ya Pak ya? Tidak ada. Selain yaitu tadi ketersediaan lahan Pak. Karena lahan menjadi salah satu syarat utama untuk berdirinya sebuah perguruan tinggi sebenarnya. Iya. Kemudian untuk selanjutnya aktivitasnya akan tentunya dibimbing begitu ya oleh LLDK Wilayah 3 dan ini juga merupakan satu spirit kebangsaan yang memang masa orang mau mencoba untuk berkontribusi kepada sama dipersulit begitu ya Pak ya? Iya. Betul Pak. Betul. Tujuan kita sama Pak, semuanya baik swasta maupun yang perguruan tinggi negeri sama-sama mencapai tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul sekali. Semuanya muaranya ke sana. Iya. Meskipun dalam perjalanannya tetap harus menjaga kualitas yang diharapkan begitu ya, yang memang ditetapkan ya. Baik. Oh betul. Iya. Kemudian ya, misalnya ada salah satu kasus begitu ya Pak ya, ada pengaruh nggak sih ini untuk lulusan mahasiswa S1 dari perguruan tinggi yang pengelolaannya kurang baik ya, tetapi sebenarnya si anak ini sudah punya banyak pengalaman karena dia sudah bekerja begitu ya, dan mereka hanya lebih membutuhkan mungkin bimbingan pada saat pembuatan skripsi misalnya, pada saat penelitian. Jadi institusi pendidikannya kurang bagus kualitasnya, tetapi karena anak-anaknya sudah punya so many experiences begitu ya di industri, mereka hanya membutuhkan ketika mereka menjalani satu penelitian ya, dalam hal ini skripsi. Nah ini dibenarkan nggak sih kalau menurut gambaran Bapak? Ya, jadi begini Pak, kementerian itu sudah menetapkan setidaknya ada 24 standar minimal pendidikan tinggi melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Tentu peraturan ini harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, oleh dosen dan oleh mahasiswa, sehingga mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dimanapun di seluruh Indonesia itu bisa sama begitu. Perkara mereka memiliki pengalaman sebelumnya mungkin tadi Bapak sampaikan, lalu mereka ingin berkuliah hanya untuk mendapatkan gelar, sebenarnya kementerian juga sudah memberikan relaksasi bagi para profesional yang punya pengalaman luar biasa, itu melalui rekognisi pembelajaran lampau. Jadi saya rasa percuma kalau misalnya mahasiswa hanya untuk kuliah dan
mengejar gelar begitu ya, tapi menomorduakan pendidikannya. Justru yang harus didapatkan oleh mahasiswa adalah pendidikannya. Gelar itu adalah hanya sebagai bukti mereka sudah melakukan pendidikan. Tapi kalau misalnya mereka mau melalui RPL, tadinya rekognisi pembelajaran lampau, lebih baik mereka berkarya dengan baik, menghasilkan suatu karya yang luar biasa sehingga bisa diakui setara dengan jenjang mahasiswa, misalnya setara dengan S1, S2 dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Ya, tapi mungkin karena di dunia industri pun seringkali mereka punya minimum requirements ya, ketika salary-nya belum sarjana dan salary-nya sudah sarjana itu berbeda begitu. Ketika memang mungkin yang sarjana belum tentu juga lebih skill-nya lebih baik daripada yang belum sarjana ya. Tapi karena sistemnya di Indonesia seperti itu, bukan berarti kita ada di mana gitu. Mungkin kalau di Amerika the first point is you have to be good skill gitu ya, everything is good skill gitu. Tapi kalau di Indonesia kan berbeda ya Pak ya. Jadi mungkin sistem itu juga yang merupakan satu penyebab di mana mahasiswa banyak yang ingin berkuliah karena memang mengejar gelar begitu. Ya, betul Pak Bugi. Jadi apalagi dengan konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini, kan mahasiswa diberikan kesempatan dengan total 3 semester untuk program sarjana untuk merasakan pengalaman di luar. Dan pengalaman di luar itu bisa disetarakan dengan SKS begitu. Betul. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah bekerja atau sambil bekerja begitu, mereka bisa melakukan pengalamannya itu di tempat kerja, lalu disetarakan kreditnya untuk perkuliahannya. Jadi ini jadi apa ya, simbiosis mutualisme sebenarnya. Betul. Kalau memang mereka mau sudah bekerja, lalu mereka mau kuliah, tentu itu bisa menjadi poin tambahan untuk kreditnya begitu. Jadi sebenarnya yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan adalah semua lulusannya itu setara. Jadi walaupun dia sudah bekerja, walaupun tujuannya hanya untuk gelar dan kenaikan pangkat, tentu pengalaman di tempat kerjanya itu bisa disetarakan dalam bentuk SKS di kampusnya begitu. Iya. Jadi nggak ada yang rugi begitu ya, karena mereka nggak ada. Pengalaman itu bisa dikonversi begitu. 20 SKS ya Pak kalau nggak salah ya Pak? Ya, jadi totalnya ya 20/40 sebenarnya. Oh, jadi maksimum 60 begitu ya? Iya, totalnya karena dari di 3 semester ya. Jadi ada satu semester di luar prodi gitu ya, di kampus yang sama, di luar prodi tapi dalam kampus yang sama, dan 2 semester di luar kampus. Oke. Nah, yang di luar kampus itu banyak bentuknya, ada magang, ada proyek kemanusiaan, studi independen, dan ada sekitar 8 bentuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu, termasuk riset. Mereka kan juga bisa riset berarti di tempat kerjanya gitu. Iya, tapi kalau kita cermati juga banyak sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang berkualitas yang masih mungkin mereka mendahulukan mata kuliah tertentu yang memang sudah diandalkan sejak lama begitu ya. Jadi ada beberapa perdebatan ketika harus merelakan itu semua untuk MBKM. Nah ini kalau menurut gambaran Bapak seperti apa ini? Ya, jadi begini Pak Bugi, ini yang memang persepsinya harus disamakan di antara para pemangku kepentingan. Mas Menteri itu sering menganalogikan bahwa kalau kita ingin mahasiswa kita mampu bertahan hidup di laut, maka biarkan mereka belajar berenang di laut, bukan belajar di kolam renang. Gitu ya. Jadi kalau mereka belajar di kolam renang, mereka nggak tahu nanti ketika di laut ada hiu, ada ombak, ada arus dan segala macam. Jadi kita harus samakan visi, samakan persepsi bahwa ini untuk kepentingan mahasiswa. Jadi sudah tidak ada lagi ego. Oh ini kurikulum kami yang paling terbaik, enggak.
memang kurikulum mereka mungkin paling terbaik, tapi kita juga lihat dari kacamata yang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke, memang ini sudah merupakan satu rancangan yang menurut banyak orang juga lebih menjawab tantangan dunia industri begitu ya, Pak. Iya. Dan mungkin yang terakhir Pak, di akhir bincang-bincang kita ini kita sudah banyak sekali mendapatkan pencerahan. Menurut Bapak, pesan-pesan untuk para orang tua mungkin yang sedang mencarikan putra-putrinya perguruan tinggi atau institusi pendidikan, atau mungkin dari sisi pendidikan tingginya itu sendiri. Jadi mungkin ada 3 sisi Pak, mohon pesan-pesannya di closing remarks dari para orang tuanya, dari institusi pendidikannya, dan juga dari generasi Z-nya nih yang sedang mencari institusi pendidikan tinggi nih. Silakan Pak. Oke, yang pertama mungkin untuk para orang tua dan calon mahasiswa ya. Iya. Kami di LLDT Wilayah 3 dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berharap para orang tua dan calon mahasiswa yang sedang mencari perguruan tinggi itu bisa selektif memilih perguruan tinggi yang punya komitmen kuat terhadap kualitas. Nah, kita tahu ada pangkalan data pendidikan tinggi PDDikti yang dapat menjadi sumber rujukan untuk memilih perguruan tinggi, karena di dalam PDDikti masyarakat bisa melihat program studi apa saja yang dimiliki mereka, berapa jumlah dosennya, apa akreditasinya, dan informasi lainnya. Begitu juga untuk para mahasiswa yang sedang belajar, mohon secara berkala memeriksa data pembelajarannya di PDDikti. Karena nanti ijazah yang akan dimiliki oleh para mahasiswa tersebut akan memiliki civil effect apabila proses pembelajarannya terekam pada PDDikti. Begitu. Baik. Nah, kepada seluruh penyelenggara, pengelola pendidikan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, LLDikti meminta untuk kita sama-sama mengarahkan kemudinya, kalau misalnya kita menganalogikan sebuah perahu, mengarahkan kemudinya ke arah transformasi pendidikan. Yang salah satu bentuknya adalah MBKR. Regulasi dan program telah disiapkan oleh kementerian. Nah, jika arah kemudi perguruan tinggi ini sudah menuju arah yang sama ke transformasi pendidikan tinggi dan didorong dengan tanda kutip ya, angin dari badan penyelenggara atau dukungan dari badan penyelenggara, tentu kendala-kendala yang kita hadapi hari ini bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Demikian Pak Bugi. Luar biasa ini ya. Benar-benar pencerahan di sore hari ini nih, kalau dikonversi 3 SKS ya Pak Tri. Terima kasih banyak loh Pak Tri Munanto ya. Semoga ini tentunya bisa bermanfaat bagi para pendengar RRI Pro 1 91,2 FM, dan juga tadi Pak Tri juga mengatakan ada 3 pesan begitu ya untuk para orang tua, calon mahasiswa, dan juga para penyelenggara atau institusi pendidikan itu sendiri ya. Baik, kita akan mungkin melanjutkannya di tema-tema berikutnya ya Pak Tri. Jangan bosan-bosan untuk kami hubungi untuk menjadi narasumber ya Pak Tri. Boleh. Terima kasih sebelumnya Pak Tri. Baik, salam hormat dan salam untuk keluarga Pak. Baik, terima kasih Pak Bugi. Terima kasih para pendengar RRI Pro 1. Salam Dikti Monas dari Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore Bapak. Selamat sore. Demikianlah bincang-bincang kami, pendengar, dengan Bapak Tri Munanto, Subkoordinator Kelembagaan dan Kerjasama LLDikti Wilayah 3. Banyak sekali pencerahan yang sudah diberikan kepada kita ya. Dan long story short, so we have to make a conclusion that ada 3 pesan, ada 3 good points ya yang harus kita perhatikan, di mana para orang tua dan juga calon mahasiswa ini harus mencari institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen kuat terhadap kualitas, dan semua data itu bisa dilihat dari pangkalan data LLDikti Wilayah 3 begitu ya. Kemudian bagi yang sudah melakukan pembelajaran atau Anda sudah menjadi mahasiswa, Anda harus berkala melihat atau meriksa ya data pembelajaran yang terekam di pangkalan data begitu ya. Jangan sampai nanti
Anda sudah sarjana tetapi ternyata tidak diakui karena tidak ada nama Anda di pangkalan data LLDikti wilayah 3 ya. Nah, ini akan menjadi satu masalah tersendiri nanti. Kemudian bagi para penyelenggara institusi pendidikan tinggi, ini diharapkan mengarahkan kemudinya untuk satu suara gitu ya, satu visi dan misi untuk turut mendukung MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena memang ini dirancang agar para lulusan ini bisa berkompetisi di dunia industri ya. Jangan sampai nanti S1, S2, S3 tetapi ternyata mereka tidak bisa bekerja begitu ya. Ternyata ilmu-ilmu yang sudah didapatkannya tidak bisa diimplementasikannya untuk berkarya atau berinovasi di dunia industri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lintas Jakarta Sore, karena seperti biasa kami pasti akan selalu menjadi sahabat setia Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Lintas Jakarta Sore. Wah, gimana nih Tris penjelasan dari Bapak Trimunanto mengenai evaluasi dan tips yang perlu ditingkatkan dalam mengelola arah pendidikan tinggi. Saya El dari podcast Potensi Kita. Sekian informasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat.